jam segini studio belum beres. Ayo syuting lagi. Kamera kok belum ngedit sih. Wah itu kamera aman nggak? Cek dulu. Aman ya. Calling ya sekarang ya. Ya. Tuh 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membuat podcast yang bertemakan tentang kimia polimer. Itu bang, ditungguin bang sama bintang tamunya. Iya ini siapa ini lagi opening. Punya tim nggak jelas, udah tahu lagi opening malah ngomong. Dah pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat podcast yang bertemakan tentang kimia polimer. Jadi sebelum kita lanjut di sini saya akan menjelaskan apa itu kimia polimer. Oke, kali ini kita menjelaskan tentang kimia polimer. Jadi apa sih itu kimia polimer? Kimia polimer adalah senyawa makromolekul yang terbentuk dari pengulangan unit-unit struktural yang kecil yang biasanya disebut monomer. Yang terikat bersama melalui ikatan kovalen, polimer dapat dibentuk secara alami seperti selulosa, protein atau sintetis seperti plastik, nilon. Polimer memiliki berbagai sifat yang bergantung pada jenis monomer yang membentuknya serta cara pengaturannya. Oke, itu kan tadi udah dijelasin tentang pengertiannya. Sekarang biar kalian lebih paham lagi, ayo kita undang bintang tamu kita yang pertama. Nah, itu dia tuh orangnya. Yuk. Baru. Baik. Lama nggak lihat. Duduk. Iya. Nah, mumpung bintang tamunya udah dateng, mari kita kenalan dulu ya sama bintang tamunya. Nah, namanya siapa dan mau jelasin tentang apa aja nih? Nama saya Zaki dan saya akan jelasin tentang sejarah polimer. Jadi sejarah polimer itu dimulai dengan penemuan bahan alami seperti selulosa dan karat alam yang telah digunakan sejak zaman kuno, lama banget ya. Penemuan polimer sintetis dimulai dengan bakelit di tahun 1907 oleh Leo Baekeland. Polimer termoset pertama yang digunakan dalam industri. Nah, pada 1930-an, polietilena ditemukan secara tidak sengaja dan nylon ditemukan oleh Wallace Carothers pada 1935 yang menjadi polimer sintetis pertama melalui polimerisasi kondensasi. Pada pertengahan abad ke-20-an, polimer sintetis seperti PVC dan Teflon mulai ditemukan dan diproduksi secara massal dengan berbagai aplikasi di komersial. Seiring waktu, penelitian berkembang ke polimer yang ramah lingkungan dan biodegradable. Revolusi industri plastik dimulai pada 1950-an dengan berbagai aplikasi yang meluas di berbagai sektor, menjadikan polimer sebagai bahan utama dalam kehidupan modern sampai masa kini. Kan kita semua sekarang pakai plastik. Nah, tadi kan sempat disinggung tuh tentang penemuan polietilena yang ditemukannya secara tidak sengaja. Coba dong dijelasin gimana? Emang dia gimana sih cara nemuinnya sampai nggak sengaja gitu? Oh iya sih, jadinya polietilena itu ditemukan secara tidak sengaja ya oleh ini orang Inggris yang bernamanya Hans von Pechmann pada tahun 1898. Jadinya dia lagi lakukan eksperimen dengan bahan apa sih namanya, diazometena. Iya sih, ingat saya. Jadinya dia sedang eksperimen, terus dia membentuk bahan ini yang warna putih. Nah, dia nggak tahu, tapi itu adalah bahan yang bernamanya polietilena. Ketemu tidak secara sengaja. Itu caranya. Oh jadi gitu dia nemuinnya nggak sengaja. Iya. Oke. Kalian udah tahu kan sekarang sejarah dia nemukannya gimana? Oke. Thank you bro, udah Ya. datang. Thank you banget. Ya, makasih ya. Nah, tadi kan kalian udah dengar tuh sejarah kimia polimer. Nah, sekarang ada satu lagi nih bintang tamu yang pengen ngejelasin tentang ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Ayo masuk bro. Gila, duduk. Nah, sekarang kenalin dulu namanya siapa dan mau jelasin apa. Kenalin nih, nama gue Raffi Sakil Muhammad dan gue di sini mau ngejelasin ciri-ciri dan sifat-sifat polimer secara rinci. Nah, ciri-ciri yang pertama dari polimer itu sendiri, mereka itu tersusun dari monomer yang membentuk rantai panjang. Kedua, mereka juga dapat memiliki struktur linear yang bercabang dan cabang atau jaringan. Bisa juga dibentuk atau diberikan bentuk ulang tergantung jenis polimernya. Dan yang terakhir, mereka memiliki titik lebur atau titik kaca tertentu. Nah, untuk sifat-sifatnya,
Mereka tuh memiliki kekuatan mekanik yang bervariasi, dapat kuat dan lemah. Mereka juga banyak yang elastis dan dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, mereka bersifat isolator terhadap listrik dan panas. Ya, dan yang keempat, beberapa polimer itu tahan terhadap bahan kimia tertentu. Ya, mereka juga dapat tahan terhadap benturan, dan yang terakhir beberapa polimer tahan juga terhadap degradasi sinar UV. Sifat-sifat ini memungkinkan polimer digunakan dalam berbagai aplikasi seperti plastik, karet, dan bahan teknis lainnya lah gitu. Nah, tadi kan lu sempat singgung tuh sifat-sifat polimer tuh bisa digunakan di berbagai aplikasi. Contohnya apa sih emang? Banyak sih, ada dari pakaian, peralatan rumah tangga, ada elektronik, medis, konsumsi, karet, mainan juga. Makanya penggunaan polimer di kehidupan kita tuh memang bermanfaat banget. Jadi polimer kan emang kayak dibabat habis lah, semuanya udah dipakai kegunaan sama dia ya. Iya. Oke Pak, thank you udah jelasin. Jadi Jangan kapok kayak di sini ya. Oke. Nah, tadi kan udah dengar tuh tentang sifatnya, kegunaannya dari kimia polimer. Nah, mungkin podcast ini cukup sampai di sini ya. Karena kayaknya lagi. hah, mana lagi? Tuh. Woi, Halo. siapa? Gua mau jelasin Jelasin apa? manfaatnya. Dari manfaat. Duduk dulu. Kasih. Iya. Nah, oke. Jadi kali ini kayak ada scene lebih ya di sini ya. Kok tiba-tiba ada orang ini? Coba deh, boleh dikenalin dulu namanya siapa, terus mau jelasin apa sampai maksa-maksa gini. Jadi ya, nama saya Haris sih. Jadi kenapa saya datang sini ya? Kayak teman-teman gue bukan ngejelasin gitu. Jadi gue sini buat kenalin manfaatnya. Jadi yang pertama itu manfaat polimer ada ya kemudahan dan kepraktisan ya. Polimer itu bisa mempermudah produksi barang seperti kemasan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Terus juga kesehatan. Polimer bisa digunakan dalam alat medis, pembalut luka, dan implan. Terus ada ya industri otomotif. Nah, gunanya itu buat mengurangi bobot kendaraan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Terus polimer bisa bermanfaat bagi lingkungan ya, di antara lain buat pengembangan polimer biodegradable untuk mengurangi limbah plastik. Dan yang terakhir ya isolasi ya, jadi polimer digunakan buat isolasi kabel listrik lah. Terus kalau ada manfaat ya pasti ada bahayanya dong. Ya pasti ada polusi lingkungan, contohnya ya. Terus bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Terus juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Soalnya beberapa polimer dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang beresiko bagi kesehatan. Gitu deh. Oke, jadi gitu ya kegunaannya. Jadi jadi polimer ini menurut lu sangat berguna berarti ya? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya pastinya paling penting itu buat kesehatan sih. Bagi gue yang paling penting itu kesehatan. Terus sama ya lingkungan. Lingkungan ya. Karena Kesehatan, lingkungan yang ngasih kita segalanya ya. Jelas. Oke deh. Jadi kalian udah paham kan jadi kegunaannya itu apa aja tentang kimia polimer. Nah oke, thank you deh Bo, lu udah datang. Walaupun gue nggak tahu lu siapa sih sebenarnya. Ya udah. Oh, asik aja. Gua asik aja, oke. Thank you, Pak. Ya, oke, selamat ya. Jangan keluar dulu. Open. Oke, jadi mungkin podcastnya udah sampai di sini aja ya, karena kalian sudah mendengarkan dengan jelas tadi apa itu, mulai dari sejarahnya, mulai dari fungsi, ciri-ciri, sampai kegunaannya di kehidupan manusia. Jadi mungkin untuk episode kali ini cukup di sini aja. Terima kasih kalian udah denger podcast nggak jelas ini karena dadakan banget sih podcast ini. Jadi ya udah, oke. Thank you semuanya. Woi, udah kelar nih. Deh, kamera matiin dulu.